Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pastikan kalian tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk nonton channel Kursi Guru. Nah, kali ini adik-adik ya, channel Kursi Guru akan membahas pelajaran yang sangat menyenangkan. Seperti biasa, kita akan kupas tuntas pelajaran fisika hari ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan adik-adik untuk subscribe, like, comment, and share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat buat semua orang, dan tentu saja supaya semakin semangat kami upload video untuk kalian ya. Nah, hari ini adik-adik langsung saja kita cekidot apa yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang pembiasan. Nah, yang akan kita bahas kali ini dua topik, hukum pembiasan sama indeks bias ya. Nggak sabar lagi pastinya, langsung saja cek. Pembiasan. Nah, adik-adik ya, pembiasan itu pembelokan arah rambat. Jadi, yang dinamakan pembiasan itu pembelokan arah rambat. Nah, kenapa dia berbelok? Arah rambat ini kenapa dia jadinya belok? Karena dia memasuki medium yang berbeda, ya. Karena memasuki medium yang berbeda. Berbeda. Oke, jadi pembelokan arah rambat. Kenapa dia berbelok? Karena dia memasuki medium yang berbeda. Karena mediumnya berbeda. Contohnya gini. Nah, ini kan ada bidang batas nih kedua medium. Katakanlah ini udara. Ini ada sinar nih yang datang. Nah, kalau dia dari udara ke udara, maka dia nggak akan belok, lurus saja. Tapi karena dia memasuki medium yang beda, cahaya ini memasuki medium yang beda, misalnya dari udara nih, dia menuju ke kaca. Kaca kan mediumnya berbeda, ya, dari udara. Maka dia akan berbelok. Nah, dia akan berbelok. Yang tadinya harusnya lurus saja, dia akan berbelok. Itulah yang dinamakan pembiasan, pembelokan arah rambat karena dia memasuki medium yang berbeda. Kalau dia nggak masuk medium yang berbeda, misalnya mediumnya sama dari udara ke udara, ya dia tidak akan berbelok, cahaya itu tidak akan berbelok. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang hukum pembiasan ya. Hukum pembiasan dikemukakan oleh ilmuwan namanya Snellius. Nah, jadi hukum pembiasan ini dikemukakan oleh ilmuwan namanya Snellius ya. Snellius ini bilang bahwa sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Jadi kalau kita gambarkan ya, hukum pembiasan ini ada gambarnya. Ini ada sinar datang. Nih, namanya sinar datang. Ya, ini ada garis normal disimbolkan dengan N. Dan sinar bias seperti ini, sinar bias terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada satu titik. Nah, ini dinamakan hukum pertama pembiasan ya. Kemudian hukum kedua itu sinus sudut datang, dan sinus sudut bias bernilai konstan. Di sini kan ada sudut datang. Sudut datang itu dari sinar datang ke garis normal, ini namanya sudut datang. Disimbolkan dengan I, ya. Ini sudut bias itu dari sinar bias ke garis normal. Nih, disimbolkan dengan R. Ternyata sin I
di sini ada indeks bias. Indeks bias itu nilainya, indeks bias yang pertama ya, nah ini disimbolkan dengan N1. Kemudian di sini ada indeks bias yang kedua, medium yang kedua disimbolkan dengan N2. Jadi sin I ini, sin I dikali dengan N1 itu sama dengan sin R dikali dengan N2. Jadi perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias itu bernilai konstan atau sama. Jadi kalau persamaan untuk hukum pembiasan yang nomor 2 itu sin I dikali N1 sama dengan sin R dikali dengan N2. Ini ada catatannya ya. I itu ialah sudut datang. Sudut datang. N1 itu indeks bias. Indeks bias pertama. R itu sudut bias, sedangkan N2 itu indeks bias yang kedua. Indeks bias yang kedua ya. Adik-adik perhatikan kata-kata Mbak. Jika sinar itu dibiaskan dari medium yang rapat misalnya ke medium yang renggang, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi nggak Mbak catatkan, tapi ingat saja kata-kata Mbak. Jadi kalau sinar datang dari medium rapat ke medium yang renggang, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Tapi sebaliknya, kalau dia datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat, nah dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Contoh, kalau dari udara ke air, maka sinar datang sinar biasnya akan mendekati garis normal. Sedangkan kalau dari kaca misalnya ke udara, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Nah, itu konsep dari pembiasan. Nah, di sini ada N. N itu apa? N itu indeks bias. Kita akan pertajam ya pembahasan indeks bias ini. N itu indeks bias. Indeks bias itu apa? Indeks bias itu nilai kerapatan suatu medium. Jadi indeks bias itu nilai kerapatan suatu medium. Nilai kerapatan suatu medium. Nah, inilah nilai kerapatan suatu medium. Indeks bias ini adik-adik ada dua. Ada indeks bias mutlak, indeks bias mutlak. Nah, ada indeks bias relatif. Oke, yang kedua indeks bias relatif ya. Kalau indeks bias mutlak itu N dirumuskan C dibagi dengan V. Nah, ini indeks bias relatif ya. C itu ialah cepat rambat cahaya di udara. Cepat rambat cahaya di udara nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini Einstein yang menemukan. Sedangkan P itu ialah cepat rambat cahaya di medium. Nah, ini indeks bias mutlak ya. Sedangkan kalau indeks bias relatif itu rumusnya N1 per N2, maka di sini lambda 2 per lambda 1 sama dengan V2 per V1. Nah, ini merupakan indeks bias relatif. Indeks bias relatif ini menghubungkan antara N, lambda sama V. N itu sudah tahu ya, indeks bias. Lambda ini adik-adik, lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang, sedangkan V itu cepat rambat. Indeks bias ini kan nilai kerapatan suatu medium. Jadi semakin rapat medium tersebut, maka indeks biasnya akan semakin besar. Semakin renggang medium tersebut, maka indeks biasnya akan semakin kecil. Nah, perlu kalian ketahui bahwa indeks bias udara, N udara, itu nilainya 1. Sudah ditentukan, sudah diteliti bahwa indeks bias udara itu bernilai 1. Nah, biar kalian paham tentang materi indeks bias ini, Mbak langsung akan berikan contoh soal buat kalian. Contoh soalnya gini, Mbak sebutkan saja soalnya ya. Dari apa yang Mbak sebutkan itu kita akan langsung tulis apa yang diketahui di dalam soal ya. Nah, apabila ya cahaya itu di udara
ya kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, apabila cahaya di udara kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8, berarti C, ada C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Dan kecepatan cahaya di kaca, kecepatan cahaya di kaca. Jadi ini anggap saja boleh V udara atau C, boleh C udara. Ini V kaca. V kaca itu nilainya 10 pangkat 8 meter per second. Jadi kalau di udara 3 kali 10 pangkat 8, kalau di kaca itu 10 pangkat 8 meter per second. Nah, tentukanlah indeks bias kaca tersebut. Yang ditanya indeks bias kacanya berapa, ya. Nah, ini merupakan indeks bias mutlak atau indeks bias relatif menurut kalian. Gunakan indeks bias mutlak, boleh pakai indeks bias mutlak, boleh pakai indeks bias relatif ya. Nah, lebih baik kita gunakan indeks bias mutlak saja ya. Indeks bias mutlak itu kan rumusnya N kaca itu sama dengan C dibagi dengan V kaca. Kan mediumnya kaca, otomatis kita gunakan V kaca. C itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan V kacanya berapa? Ini 10 pangkat 8 ya. Maka ini tewaskan, maka hasilnya 3. Indeks bias ini tidak memiliki satuan. Kenapa tidak memiliki satuan? Karena kan rumusnya C dibagi dengan V. C itu satuannya meter per second, dibagi dengan V juga satuannya meter per second. Jadi otomatis tidak ada satuannya. Jadi indeks bias kaca itu 3. Sedangkan indeks bias di udara itu 1. Kalau kondisinya V kacanya itu 10 pangkat 8 meter per second. Nah, adik-adik, ini merupakan materi pembiasan. Kita sudah bahas mengenai ini pengertian pembiasan udah kita jelaskan ya, pembelokan arah rambat karena memasuki medium yang berbeda. Kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari banyak banget. Salah satunya ketika kalian masukkan pensil itu di air ya, di dalam gelas, maka pensil itu akan terlihat patah. Nah, itu salah satu efek dari pembiasan ya. Kemudian hukum pembiasan juga kita bahas. Hukum pembiasan menurut Snellius ya, ada 2. Kemudian indeks bias yang ketiga ya. Indeks bias ini nilai kerapatan suatu medium. Jadi kesimpulannya semakin rapat medium itu, maka indeks biasnya akan semakin besar, semakin renggang dia akan semakin kecil indeks biasnya. Ada indeks bias mutlak, ada indeks bias relatif. Ya, silakan sesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal. Gunakan rumus apa indeks bias mutlak atau indeks bias relatif. Oke, sudah pada mengerti kan? Pastinya ya. Dan pastikan adik-adik untuk tetap setia menonton channel Kursi Guru, karena kami akan selalu semangat update pembelajaran buat kalian supaya bisa menemani kalian belajar di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk share video ini ke tetangga kalian, ke teman-teman kalian, dan suruh mereka untuk subscribe, karena kami akan semakin semangat kalau seandainya subscribe-nya semakin banyak. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Rajin terus belajar buat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.